kemarin sudah saya sampaikan, kucing dan tikus saja pun bisa damai, bisa duduk sama-sama, berkompak sekarang. Nah, ini si Rasman dengan Hotman Paris ini begitu matahari terbit ya sampai matahari terbenam, ini berdua berantem terus. Kita nggak tahu apa yang dipersoalkan, tapi dalam kasus ini ya khusus ini iklima. Nah, iklima lah kalau kita bilang sebagai sumber malapetakannya. Ya, iklima lah sumber malapetaka karena dari Hotman Paris seperti apa diolah, lari ke Rasman, diolah oleh Rasman. Nah, akhirnya terjadilah ucapan Rasman yang memang mengarah kepada Hotman Paris. Dan Hotman Paris merasa tersinggung, dianggap itu pencemaran nama baik. Lalu dilaporkan ke pihak kepolisian, P21 ke Kejari, sampai akhirnya ke meja hijau kemarin. Nah, kita nggak ngerti ya, bukan saya nggak ngerti ya, tapi kok majelis hakim bisa dari sidang tertutup, sidang terbuka menjadi sidang tertutup. Sedangkan ini bukan masalah perceraian, bukan masalah perkosaan atau pornografi, tetapi ini hanya masalah pencemaran nama baik dan tidak menampilkan yang vulgar-vulgar. Nah, kok bisa jadi sidang tertutup? Itulah yang membuat ya Rasman emosi, naik pitam. Dia meminta kepada majelis ya supaya tetap sidang terbuka. Tapi majelis karena agak kaku mungkin ya, saya nggak tahu ya kok bisa seperti itu, dia langsung ketok palu, suruh keluar. Rasman minta bertahan. Majelis keluar, Rasman mendatangi Hotman Paris. Belum tentu mau memukul, ya, mau menanyakan sesuatu, ya, atau mungkin kita nggak tahu Rasman mau minta cincinnya Hotman Paris, kita pun nggak tahu kan, karena kan cincinnya begini terus nih bergayut-gayut. Mungkin itu yang mau diminta, tetapi keburu, ya, pengunjung, ya, entah itu juga bawaan Rasman, bawaan Hotman Paris, saling mengamankan Hotman Paris. Padahal nggak ada hal-hal yang mencurigakan bahwa Rasman mau memukul Hotman Paris. Itulah yang membuat kisruh. Tapi yang nggak kalah menarik mungkin si Firdaus naik ke atas meja. Karena memang bekas penari kan. Dia bekas penari, dia pemain silat apa. Jadi refleks. Dia nggak berasa kakinya loncat ke atas meja. Itu yang memang tidak menghormati pengadilan. Tapi bukan karena pribadinya yang jelek. Tidak. Itu mungkin karena memang suasana udah segitu hiruk pikuk, dia tidak sadar, refleks dia naik atas meja. Mungkin ke atas meja itu hanya mau lihat ke bawah siapa yang pada ribut. Ya. Belum tentu dia juga menghina pengadilan. Kita hormati pengadilan, ya, kita hormati lembaga pengadilan. Cuman kepada oknum-oknum hakim juga kita perlu duduk sama-sama, ya, karena ada hakim punya duit 1 triliun loh, ngapain main loh, ya. Jafar Rikard, ya, 51 batang kilo emas, ya 51 kilo kan. Terakhir sekali membuat kita juga nggak suka dengan hakim karena mafia peradilan ini, yaitu istri dari ketua pengadilan, ya, di Palembang itu ditangkap, di dalam Fortunernya ada uang 21,1 miliar. Uang dari mana? Berjual tanah. Nah, inilah yang akhirnya beberapa kasus hakim, ya, yang kena OTT apa kita nggak simpatik. Padahal lembaga itu adalah lembaga yang memang harus kita hormati karena itulah lembaga terakhir kita mempercayai bahwa hukum itu bisa ditegakkan, keadilan itu bisa kita raih. Kepada majelis hakim, kalau majelis hakimnya berwibawa, tidak ada cacat hukumnya, ya, kita tidak pernah hakim juga ditangkap karena korupsi atau gratifikasi atau apa. Mungkin semua juga pada segan, ya. Kita selalu manggil yang mulia kok. Kita anggap dia itu tidak berdosa karena mewakili yang di atas. Tapi ternyata 1 triliun cing, uang siapa? Nah, kan ngeri kita kan. Belum yang lain-lain itu kan.
yang kena OTT apa segala macam. Nah itulah yang membuat wibawa hakim itu menurun, ya jelas menurun. Sekalipun memang lembaga itu harus kita hormati karena itu adalah benteng terakhir kita mencari keadilan di negara hukum. Semua jangan main pecat aja ya, organisasi advokat ini banyak. Kemarin Firdaus naik meja, besok paginya dipecat, langsung ditampung sama Perari, Persatuan Advokat Republik Indonesia, langsung jadi ketua DPC di Depok. Nah artinya inilah kerjaan Pak Yusril nanti dengan Pak Oto, bagaimana membenahi undang-undang advokat supaya undang-undang advokat 1 berlaku untuk semua advokat, ya kan? Misalnya sudah dipecat dari organisasi ini, nggak boleh lagi dia ditampung di organisasi lain. Nah contohnya siapa? Hotman Paris sendiri kan pernah dipecat Pradi, tahu-tahu dia pindah ke DPR. Kan ini yang jadi kontroversial. Jadi jangan lihat gestur tubuhnya Rasman, ya dia memang bawaannya memang emosional, dia orang Medan ya, sekalipun Hotman Paris juga orang Medan, cuman kan Hotman Paris tidak segesturnya Rasman karena keberatan cincin di tangannya begini. Pikir damai aja, mesti hakim panggil, lu duduk sama-sama damai lo, suruh pelukan mereka berdua, ya. Karena mau dipidanain seperti apa? Enggak ada dasarnya juga mereka mau dipidanain. Kecuali memang yang naik meja itu mungkin nanti kena ya kode etik ya, contempt of court ya, menghormati pengadilannya. Tapi seperti apa kan gitu? Kalau dia refleks nggak ngerti segala macam, walau alam ya. Artinya udahlah, kita selesaikan kekeluargaan, advokat disolidkan menjadi satu, ya. Nah disinilah perlunya Yusril dan Pak Oto menyelesaikan ini. Jadi tidak berlarut-larut. Ini saran saya, lu berdua damai lo, jangan ribut mulu lo.